Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya kembali menceritakan sebuah film luar biasa yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Film ini berjudul A Prayer Before Dawn, yang menceritakan pengalaman dari seseorang yang bernama Billy Moore ketika dia menjalani masa hukumannya di dalam penjara Klong Trem Central Prison, Thailand. Yang menarik di film ini adalah, film ini sepenuhnya dibuat di penjara aslinya, dan semua pemain di dalam film ini adalah para tahanan asli yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam penjara tersebut. Dengan judul film A Prayer Before Dawn, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Billy Moore, seorang petinju kelas ringan yang tinggal di Thailand. Terlihat di dalam ruang ganti, Billy sedang mempersiapkan dirinya bersama Wang temannya untuk mengikuti sebuah pertandingan tinju. Ketika pertandingan dimulai, Wang bertanding duluan dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Sementara itu, Billy yang mempunyai kebiasaan gugup sebelum bertanding, tampak sedang melakukan doping dengan menggunakan yaba, sejenis sabu dengan campuran kafein yang sangat tinggi dalamnya. Setelah selesai melakukan doping, Billy kemudian berjalan masuk ke arena pertandingan dan lalu naik ke atas ring. Billy yang sedang berada di bawah pengaruh salah satu narkoba paling berbahaya di dunia tersebut, tampak sangat beringas dan membabi buta melancarkan serangan ke arah lawannya. Namun setelah beberapa ronde pertandingan, sebuah tinju dilayangkan oleh lawannya dan mendarat telak di wajahnya. Serangan itu membuat Billy tumbang, roboh, dan tak sadarkan diri. Dan kemudian lawannya dinyatakan menang atas pertandingan tersebut. Selain mencari uang di atas ring tinju, Billy juga berprofesi sebagai seorang bandar yaba kecil-kecilan yang cukup dikenal di dunia malam dan diskotik-diskotik di Thailand. Nasib naas terjadi kepadanya pada suatu hari ketika dia sedang berada di kontrakannya. Rumah kontrakannya tersebut digebrek oleh polisi dan Billy pun kemudian ditahan atas kepemilikan sejumlah yaba yang ditemukan di rumah kontrakannya itu. Dia kemudian dibawa ke kantor polisi untuk melakukan sejumlah pemeriksaan dan kemudian dinyatakan bersalah. Setelah dijerat oleh hukum, Billy kemudian dibawa menuju Klong Prem Central Prison, sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum yang berada di tengah-tengah pusat kota Thailand. Dan di sanalah Billy akan menjalani masa hukumannya. Sama seperti halnya semua penjara yang memiliki tingkat keamanan maksimum, semua tahanan yang baru saja masuk ke penjara tersebut wajib melakukan sejumlah pemeriksaan yang dikenal sebagai check body, yaitu pemeriksaan tubuh secara menyeluruh dari atas kepala hingga ujung kaki. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah para tahanan baru menyelinapkan barang-barang yang tidak diinginkan ke dalam penjara. Pada saat Billy baru saja selesai melakukan pemeriksaan dan sedang diambil fotonya, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh salah satu sipir penjara yang lalu memberikan kepadanya sebuah hadiah selamat datang, yaitu sepaket yaba. Rupa-rupanya sipir itu adalah salah satu dari pelanggan setianya ketika dia masih di luar sana. Sipir itu memberikan Billy yaba tersebut dengan tujuan supaya dia menutup mulutnya dan tidak menceritakan kepada siapapun bahwa dia adalah salah satu dari pelanggannya. Setelah menjalankan semua prosedur yang wajib dijalani oleh para tahanan baru, Billy kemudian dikumpulkan bersama para tahanan lainnya untuk diberikan pengarahan tentang peraturan di dalam penjara. Semua tahanan baru ditempatkan pada sel orientasi, di mana terlihat begitu sesak sel tersebut sehingga para tahanan harus tidur berdesakan seperti ikan asin yang sedang dijemur. Keesokan paginya ketika Billy hendak mengambil air minum, dia terkejut bukan main karena melihat banyak sekali para tahanan yang sedang berdesak-desakan untuk mengambil air minum, meskipun hanya 1 atau 2 botol saja. Walaupun ini bukan pertama kalinya dia masuk penjara, namun baru kali ini dia ditahan dan harus menjalani hukumannya di penjara Thailand yang terkenal dengan kepadatan populasi tahanannya ini. Karena tidak tahan berdesak-desakan, Billy kemudian terlibat cekcok dengan salah satu tahanan yang kemudian segera berlanjut menjadi sebuah perkelahian. Para petugas penjara yang melihat perkelahian ini segera melerai dan Billy pun dijatuhi sebuah sanksi. Petugas penjara membawa Billy pergi menuju sebuah sel isolasi atau yang biasanya disebut di Indonesia sebagai sel pengasingan, sebuah sel sempit tanpa cahaya yang digunakan untuk mengurung para tahanan yang bermasalah. Selama berminggu-minggu Billy dikurung di dalam sel pengasingan tersebut, dan ketika masa hukumannya di sel pengasingan sudah berakhir, dia kemudian dipindahkan ke sebuah kamar sel, di mana kamar sel tersebut terkenal dengan kelakuan para napinya yang beringas dan suka mencari masalah. Pada saat Billy memasuki kamar itu, kepala kamar sel tersebut yang bernama Kang kemudian memanggil Billy untuk lalu ditanya beberapa pertanyaan, karena dia adalah warga baru di kamar itu.
Kang lalu bertanya kepada Billy siapakah namanya dan apa saja kasusnya sehingga dia dipenjara. Billy kemudian menjelaskan pada Kang bahwa dia dipenjara karena kasus narkoba. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Billy, para napi di kamar tersebut lalu tertawa dan mulai mengerjainya. Hal seperti ini wajar saja mereka lakukan karena Billy adalah warga baru di kamar itu, ditambah lagi kenyataan bahwa Billy adalah satu-satunya napi berkulit putih di penjara itu. Setelah mereka puas mengerjainya, Kang kemudian menentukan letak posisi di mana Billy akan tidur. Pada malam harinya, ketika Billy terbangun karena ingin buang air kecil, tiba-tiba saja dia diserang oleh 2 orang napi yang kemudian mengancam akan membunuhnya jikalau dia berani berteriak. Tidak lama kemudian, tampak seorang napi yang sedang diseret oleh beberapa napi lainnya menuju ke dalam kamar kecil. Billy dipaksa menonton ketika mereka satu persatu menggilir napi yang malang dan tak berdaya itu. Dan setelah mereka semua selesai menggilir napi itu, mereka kemudian mengancam akan membunuh Billy apabila dia berani menceritakan kepada siapapun tentang perbuatan yang baru saja mereka lakukan terhadap napi itu. Ngeri dengan horor yang baru saja dia saksikan, Billy kemudian kembali ke tempat tidurnya sambil menahan sekujur tubuhnya yang bergemetaran. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, tiba-tiba saja kamarnya dibangunkan oleh para sipir penjara. Ternyata penyebabnya adalah ada salah satu napi di kamar itu yang tewas dan sedang tergantung di jeruji besi kamar mereka. Napi yang tewas tersebut ternyata adalah napi malang yang semalam menjadi korban pelampiasan nafsu binatang dari napi-napi biadab di kamar itu. Salah satu napi pelaku perbuatan bejat itu kemudian menghampiri Billy dan menatap matanya dengan tatapan tajam. Billy pun tidak berani melaporkan perbuatan bejat yang dia saksikan karena dia takut nyawanya akan terancam. Pada siang hari itu, Billy mendatangi klinik penjara untuk meminta obat sakit kepala. Tetapi petugas di klinik itu mengatakan bahwa tidak ada obat sakit kepala. Petugas itu kemudian berkata kepada Billy bahwa apabila dia ingin obat sakit kepala, maka dia harus membayarnya. Billy yang tidak terima dirinya terus-menerus didiskriminasi karena warna kulitnya, kemudian membentak petugas klinik itu dan lalu terlibat perkelahian dengan para sipir penjara. Di tengah perkelahian, Billy sempat melampiaskan kekesalannya dengan menggigit putus telinga petugas penjaga klinik. Melihat rekan mereka terluka parah, para sipir penjara segera membunyikan alarm dan seketika semua sipir yang ada di penjara segera menyerbu dan mengeroyoki Billy. Billy yang hampir mati dipukuli oleh para sipir penjara, kemudian digotong dan dibuang ke dalam sel pengasingan. Disinilah takdir mempertemukan Billy dengan seorang waria yang bernama Fem, yang juga kebetulan sedang menjalani masa hukumannya di dalam sel pengasingan. Melihat Billy yang sekarat dan hampir mati, Fem kemudian berteriak sekeras-kerasnya untuk memanggil teman-temannya. Fem lalu meminta teman-temannya untuk membawakan Billy obat dan kemudian merawat Billy hingga ia sembuh di dalam sel pengasingan. Ketika Billy sudah keluar dari sel pengasingan, dia kemudian mendatangi Fem yang kebetulan merupakan seorang tahanan yang dipercaya untuk mengelola kantin penjara. Billy kemudian mengucapkan terima kasih kepada Fem atas perbuatan baik yang telah dia lakukan untuk dirinya. Namun itu bukanlah tujuan utama Billy mendatangi Fem. Billy kemudian bertanya kepada Fem, apakah boleh dirinya berhutang rokok di kantin yang dikelola olehnya. Karena kasihan kepada Billy, Fem kemudian memberikan sebungkus rokok kepada Billy. Namun Billy berkata kepada Fem bahwa dia ingin berhutang 1 slop rokok alias 10 bungkus. Sampai di sini kita tidak perlu heran dengan apa yang dilakukan oleh Billy, karena otak seorang pecandu memang kadang-kadang lupa caranya berterima kasih. Dengan berat hati dan hanya modal percaya saja kepada Billy, Fem kemudian memberikan 1 slop rokok kepadanya. Pada malam harinya, Billy kemudian mendatangi bandar yaba di dalam penjara untuk menukarkan rokok yang didapatnya dari Fem dengan beberapa paket yaba. Billy kemudian menggunakan dan menghabiskan yaba tersebut dengan teman satu selnya. Hari demi hari dijalani Billy di dalam penjara tanpa ada harapan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian keinginan Billy untuk menggunakan yaba kembali kambuh. Namun kali ini sudah tidak ada lagi orang yang bisa untuk ditipu olehnya. Dia kemudian teringat kepada sipir penjara yang pernah memberikan kepadanya sepaket yaba ketika hari pertama dia masuk penjara. Billy kemudian meminta yaba kepada sipir penjara itu. Karena tidak mau Billy mengungkap bahwa dia adalah pelanggan setianya ketika berada di luar sana, sipir tersebut kemudian memberikan sepaket yaba kepada Billy. Dengan buru-buru Billy kemudian memakai dan menghabiskan yaba tersebut. Hal ini terus-menerus dia lakukan beberapa kali hingga pada suatu hari, sipir tersebut tidak mau lagi memberikan yaba secara cuma-cuma kepada Billy. Billy yang sekujur tubuhnya kesakitan karena menahan sakau kemudian tampak emosi dan dengan setengah menangis berkata kepada sipir itu bagaimana bisa dia tega kepada dirinya. Mengingat ketika di luar sana, Billy sering memberikan hutang yaba kepadanya tanpa perlu berpikir 2 kali. Sipir tersebut kemudian berkata kepada Billy
bahwa dia akan memberikan Billy yaba apabila Billy mau melakukan sesuatu untuk dirinya. Dia meminta Billy untuk memukuli salah seorang tahanan yang dipercaya oleh penjara untuk mengelola dapur. Karena tidak tahan dengan rasa sakit menggerogoti sekujur tubuhnya, Billy kemudian setuju untuk melakukannya. Setelah menggunakan yaba yang diberikan oleh sang sipir, Billy kemudian bergegas menuju dapur dan langsung memukuli tahanan yang dimaksudkan oleh sipir tersebut. Billy memukuli tahanan itu habis-habisan hingga hampir mati. Setelah melihat Billy menepati janjinya, sipir itu kemudian memberikan lagi pada Billy sepaket yaba. Namun tak disangka-sangka, Billy justru mengacukan sang sipir dan tidak mau mengambil yaba yang diberikan olehnya. Mungkin sekarang, Billy sudah mulai muak diperalat oleh barang haram tersebut. Hari demi hari jalani Billy tanpa kembali mengkonsumsi barang haram itu. Dia berjuang setengah mati melawan rasa sakit menggerogoti tulang di sekujur tubuhnya ketika sakaunya mulai kambuh. Harapan dan semangat hidup Billy perlahan-lahan mulai kembali pulih ketika pada suatu hari, dia melihat sekumpulan tahanan yang sedang berlari dan melakukan pemanasan di halaman penjara. Para tahanan itu merupakan tahanan yang dipercaya untuk mengelola sebuah sasana tinju di dalam penjara. Billy kemudian memberanikan dirinya untuk mendatangi sasana tinju tersebut. Dia kemudian mengutarakan keinginannya kepada pelatih sasana yang bernama Master Long bahwa dia ingin ikut berlatih tinju. Namun Master Long tampak tidak tertarik dan malah menyuruhnya pergi. Dan ketika Billy memohon-mohon di depan pintu sasana, Master Long justru mengamuk dan lalu mengusirnya. Melihat sang master mengamuk, Billy pun kemudian berjalan pergi. Namun tekad dan keinginannya untuk berlatih tinju tidak berhenti sampai di sana. Dengan muka tebal dan modal nekat, Billy kemudian kembali mendatangi Fem ke kantinnya. Billy menatap Fem dengan tatapan mata penuh rasa bersalah dan kemudian meminta Fem untuk memaafkan dirinya. Dengan nada pasrah, Billy kemudian kembali bertanya kepada Fem, apakah dirinya boleh kembali berhutang 1 slop rokok. Billy berusaha menjelaskan pada Fem bahwa rokok itu akan dipergunakan olehnya sebagai sogokan supaya dia dapat diterima untuk ikut berlatih tinju. Walaupun Fem kini sudah tidak percaya lagi pada Billy, namun Fem ternyata masih kasihan melihat dirinya. Fem kemudian memberikan 1 slop rokok kepada Billy. Billy berjanji kepada Fem bahwa dia akan membayar semua hutangnya. Setelah mendapatkan utangan rokok dari Fem, Billy kemudian berjalan menuju sasana tinju. Tanpa basa-basi dia langsung memberikan rokok tersebut kepada Master Long. Master Long yang mendapatkan sogokan 1 slop rokok dari Billy pun akhirnya mengizinkan Billy untuk berlatih tinju di sasananya. Master Long kemudian menyuruh Billy naik ke atas ring untuk melawan salah satu dari muridnya. Billy dibuat terombang-ambing dan terhuyung ke sana kemari menerima serangan dari murid Master Long. Alhasil pada sore hari itu Billy kembali ke kamar selnya dengan mata lebam dan wajah babak belur. Kepala kamar yang melihat wajah Billy babak belur kemudian bertanya kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Billy dengan bangganya menjawab bahwa dia baru saja selesai berlatih tinju. Mendengar jawaban dari Billy, kepala kamar kemudian menertawakannya disusul oleh seisi kamar yang seketika itu juga langsung ikut membulinya. Mendapatkan hinaan dari teman-teman satu selnya, Billy melampiaskan kekesalannya dengan berlatih di sasana tinju layaknya seperti orang gila. Perbuatannya ini kemudian menjadi perhatian dari teman-teman latihannya. Pada suatu malam, demi melunasi hutangnya kepada Fem, Billy nekat mengambil bagian dari sebuah judi taruhan ikan cupang yang sedang berlangsung di kamarnya. Bermodalkan hutang, dia memasang taruhan 2 slop rokok kepada bandar yang mengadakan taruhan itu. Namun untung saja ikan yang dipilih olehnya menang dan membuat dia memenangkan 2 slop rokok. Pada awalnya bandar tidak mau membayarnya dan malah mengancam akan membunuhnya. Bandar menganggap taruhan Billy tidak sah karena bermodalkan hutang. Namun kepala kamar segera melerai dan menyuruh bandar untuk membayar Billy rokok yang dimenangkan olehnya itu. Keesokan harinya, Billy membawa rokok yang dimenangkan olehnya itu ke kantin Fem. Dia memberikan kepada Fem semua rokok yang dimenangkan olehnya pada malam itu. Billy kemudian berterima kasih kepada Fem atas kepercayaan yang telah diberikan Fem kepada dirinya. Melihat itikat baik Billy, Fem pun kini kembali percaya kepada dirinya. Pada kesempatan hari itu, Billy memberanikan diri untuk bertanya kepada Fem mengapa dia dipenjara. Dengan wajah menunduk, penuh dengan rasa sedih, Fem berkata kepada Billy bahwa dia dipenjara karena telah membunuh ayahnya. Ayahnya selalu memukulnya karena tidak bisa menerima bahwa Fem adalah seorang waria. Mendengar jawaban Fem, Billy seketika merasa prihatin dan langsung memeluk dirinya. Sejak hari itu, Billy kemudian menjalin hubungan asmara dengan Fem. Hari demi hari jalani Billy di dalam penjara dengan bersungguh-sungguh berlatih tinju di sasana. Tiada satu hari pun yang berlalu tanpa dia berlatih dengan keras. Kesungguhannya ini membuat dirinya semakin dekat dengan Master Long. Master Long pun kemudian mengajari Billy teknik-teknik bertinju yang baik dan benar.
Latihan-latihan keras dan serius terus-menerus dilakukan oleh Billy dan kini teknik bertinjunya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Master Long kemudian menyuruh Billy menimbang berat badannya untuk didaftarkan pada sebuah turnamen tinju yang diadakan oleh penjara. Hari pertandingan pun tiba. Tampak Billy terhuyung-huyung dan lumayan babak belur setelah bertarung selama beberapa ronde. Baik Billy maupun lawannya sama-sama habis-habisan melayangkan tinjunya tanpa ampun. Setelah bertarung selama beberapa lama dan sama-sama hampir kehabisan tenaga, sebuah tinju dilayangkan oleh Billy ke wajah lawannya dan seketika membuat lawannya tumbang dan tak sadarkan diri. Billy kemudian dinyatakan menang atas pertandingan itu. Kemenangannya itu membuat dia dipanggil oleh kepala lapas yang kemudian menanyakan padanya bahwa apakah dia bersedia apabila dijadikan perwakilan penjara untuk mengikuti sebuah turnamen yang akan diselenggarakan di sebuah penjara lain. Tentu saja tawaran dari kalapas ini langsung diterima oleh Billy. Billy kemudian mengucapkan terima kasih atas kesempatan bertanding yang telah diberikan oleh kalapas kepada dirinya. Billy kemudian mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi pertandingan ini. Namun fokusnya ini tiba-tiba saja buyar ketika dia mendatangi Fem untuk memberitahukan kepadanya tentang kesempatan yang diberikan oleh kalapas kepada dirinya. Dia mendapati Fem sedang bermesraan dengan seorang pria yang juga merupakan tahanan di penjara itu. Billy kemudian mengamuk. Untung saja dia dan pria itu dipisahkan oleh sebuah pintu kawat. Rasa sakit hatinya ini kemudian membuatnya kembali memiliki alasan untuk kembali menggunakan Yaba. Billy mendatangi bandar Yaba untuk berhutang bahan kepadanya. Setelah menggunakan Yaba, Billy kemudian melampiaskan kekesalannya kepada teman latihannya sendiri di atas ring. Billy yang berada di bawah pengaruh Yaba kemudian melakukan sebuah kesalahan fatal karena berkelahi dengan teman latihannya. Perbuatannya ini membuat dia kembali dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Namun untung saja di dalam sel isolasi tersebut, perlahan-lahan dia mulai menyadari kesalahannya. Dia menghabiskan masa hukumannya dalam sel pengasingan dengan berlatih sendiri untuk mempersiapkan dirinya menuju hari pertandingan. Setelah dikeluarkan dari sel pengasingan, Billy kemudian menghampiri teman latihannya yang sebelumnya telah dia pukuli. Melihat Billy datang ke kamarnya, temannya tersebut segera berdiri dan ingin menghajar Billy. Namun Billy tidak melawan dan terus-menerus berkata bahwa dia sudah menyadari kesalahannya dan dia benar-benar meminta maaf. Setelah melihat Billy yang tidak melawan dan bersungguh-sungguh meminta maaf, temannya tersebut kemudian menerima permintaan maafnya. Sejak hari itu, Billy pun kembali berteman dengan teman-temannya di sasana tinju. Mendengar Billy telah keluar dari sel pengasingan, Bandar Yaba kemudian bersama para anak buahnya mendatangi Billy untuk menagih hutangnya. Melihat dirinya didatangi beramai-ramai, Billy kemudian berkata bahwa dia berjanji akan melunasi hutangnya tersebut. Namun Bandar yang mendapati Billy tidak memiliki uang untuk membayarnya, segera menyuruh anak buahnya untuk menghajar Billy hingga dia terluka parah. Bandar kemudian memberikan waktu kepada Billy sampai pertandingan selesai, uangnya sudah harus dibayar. Karena tidak ingin dirinya dikeluarkan dari pertandingan, Billy memilih untuk tidak menceritakan kepada teman-temannya bahwa dirinya sedang terluka parah. Pada saat dia sedang latihan, tiba-tiba saja dia merasa tidak bisa bernafas. Billy kemudian berlari menuju kamar kecil dan lalu memuntahkan darah yang sangat banyak. Keesokan harinya, dia memeriksakan dirinya ke klinik penjara. Dokter di klinik mengatakan padanya bahwa organ di dalam tubuhnya ada yang pecah karena dia terlalu sering bertanding. Dan apabila dia terkena satu kali pukulan keras lagi, maka akan mengakibatkan dirinya mengalami pendarahan dan pasti meninggal. Dokter menyarankan kepada Billy untuk membatalkan pertandingannya. Namun Billy bersikeras bahwa dia harus ikut di dalam pertandingan tersebut. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Billy dan teman-teman satu timnya dibawa menuju tempat pertandingan dengan menggunakan sebuah mobil tahanan penjara. Perlahan-lahan Billy berjalan memasuki penjara di mana pertandingan tersebut akan diselenggarakan. Dia berlatih bersama Master Long sekali lagi di ruang ganti sebelum memasuki arena pertandingan. Perlahan-lahan Billy berjalan menuju arena pertandingan. Tampak seisi penjara yang begitu ramai menyaksikan pertandingan ini. Di depan ring, duduk para kepala lapas dari seluruh negeri Siam hadir untuk menyaksikan pertarungan ini. Setelah memberikan hormat kepada para kepala lapas, Billy pun kemudian naik ke atas ring. Kedua peserta pertandingan sama-sama saling memberikan hormat dan pertandingan pun dimulai. Pada awal pertarungan, Billy tampak berhati-hati dan masih kuat untuk melayangkan tinju dan serangannya ke arah lawan. Lawan yang mendapatkan serangan dari Billy pun tampak tidak tinggal diam dan terus-menerus membalas menyerang. Namun serangan-serangan yang dilancarkan oleh Billy tiba-tiba saja terhenti ketika lawannya melayangkan sebuah tendangan ke arah rusuknya ketika dia sedang terjatuh. Billy mencoba untuk kembali berdiri, namun sekarang dia berjalan terhuyung-huyung.
Tendangan yang baru saja mengenai rusuknya itu membuat dia kesulitan bernafas dan terhuyung-huyung menahan sakit yang disebabkan oleh pendarahan di dalam badannya. Billy berusaha untuk terus bertahan. Kini dia tidak lagi mampu untuk menyerang. Dia hanya bisa terus melindungi tubuhnya sementara lawannya terus-menerus tanpa ampun melancarkan serangan bertubi-tubi. Billy bertahan selama beberapa ronde di atas ring hanya dengan mode bertahan. Namun, untung saja serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh lawan kini malah membuat lawannya mulai kehabisan tenaga. Ketika sebuah celah muncul, Billy segera memutar badannya dan langsung melayangkan sebuah sikut tepat di kepala lawannya. Lawannya yang terkena serangan telak ini langsung tumbang dan pingsan. Dengan nafas terposo-poso, Billy menatap sekelilingnya. Para penonton tampak menyorakinya, sementara wasit segera mengangkat tangan Billy dan menyatakan bahwa Billy telah memenangkan pertandingan ini. Namun Billy merasa aneh karena tiba-tiba saja dia tidak dapat mendengarkan suara penonton yang sedang menyorakinya. Dengan terhuyung-huyung, Billy berjalan meraih pembatas ring dan lalu muntah darah. Seluruh tenaga di badannya mendadak hilang dan lalu membuatnya tumbang dan terbaring di atas ring tinju. Master Long yang melihat Billy terluka parah segera berteriak sekeras-kerasnya memanggil tim medis. Billy dilarikan ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan. Selama sehari semalam, Billy tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ketika dia terbangun, dia mendapati kedua kakinya sedang dibelenggu oleh rantai borgol. Billy kemudian memanggil perawat karena dia ingin buang air kecil. Perawat kemudian membawanya menuju kamar kecil. Pada saat Billy keluar dari kamar kecil, dia mendapati bahwa dirinya tanpa pengawalan sama sekali. Seketika itu juga langsung terbesit di pikirannya bahwa inilah satu-satunya kesempatan untuk dia melarikan diri. Perlahan-lahan sambil menyembunyikan rantai yang membelenggu kakinya, Billy berjalan melewati satu persatu ruangan rumah sakit. Dia terus berjalan hingga berhasil keluar dari pintu utama rumah sakit. Kini terpampang di depan matanya tiketnya untuk melarikan diri. Billy berjalan menyusuri jalan raya dan lalu masuk ke dalam sebuah pasar tradisional Thailand. Dia terus berjalan sampai tiba di sebuah rel kereta api di mana kiri kanannya terdapat rumah-rumah penduduk. Sudah bisa dipastikan bahwa kini dirinya telah berhasil melarikan diri. Namun entah apa saja yang terlintas di pikirannya pada saat itu. Karena tiba-tiba saja dia memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah sakit. Satu persatu ruangan dilalui oleh Billy hingga kini dia sudah kembali di kamarnya. Sepanjang perjalanan dari dirinya berjalan keluar dari pintu rumah sakit hingga kini dia kembali ke kamarnya, semua orang seolah-olah tidak ada satupun yang memandangnya. Perlahan-lahan, Billy kemudian membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan dia pun kemudian beristirahat. Setelah Billy dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, dia kembali menjalankan masa hukumannya di penjara hingga dia dibebaskan pada bulan Oktober tahun 2010. Setelah dibebaskan, dia kemudian menuliskan pengalamannya selama menjalani masa hukumannya di Klong Prem Central Prison dalam sebuah buku yang berjudul A Prayer Before Dawn, dan berhasil menjadi salah satu buku bestseller yang memiliki penjualan tertinggi di dunia. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman sebuah cerita dari film yang berjudul A Prayer Before Dawn yang bisa saya bawakan untuk menemani waktu santai teman-teman kali ini. Salah satu pelajaran berharga yang bisa kita petik dari film ini adalah seringkali kemudahan maupun kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita adalah selain daripada perbuatan kita sendiri, secara tidak langsung merupakan akibat dari lingkungan yang berada di sekitar kita. Terlepas dari apapun warna dari lingkungan yang berada di sekitar kita, ingatlah bahwa kita sendiri yang sepenuhnya memilih cara untuk melukisnya. Sikap dan keadaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.